Halo pemirsa, Anda menyaksikan catatan Sinpo, program yang akan membahas peristiwa isu yang menjadi headline di Sinpo TV dan juga Sinpo ID. Di segmen pertama ini pemirsa kita akan membahas terkait dengan gempa bumi dengan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026, menyisakan duka dan kerusakan besar. Puluhan orang meninggal dunia, ratusan lainnya mengalami luka-luka, dan puluhan ribu warga harus mengungsi. Di tengah kondisi darurat, pemerintah bersama BNPB, TNI, Polri, dan berbagai mitra kemanusiaan terus berupaya menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak. Logistik dikirimkan melalui jalur udara dan juga laut, sementara pemerintah juga mempercepat pemulihan air bersih dan infrastruktur dasar. Namun di balik besarnya bantuan yang terus bergerak, tantangan penanganan bencana masih panjang. Mulai dari akses ke lokasi terdampak, gempa susulan, kebutuhan pengungsi hingga transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Pos Dukungan Logistik Nasional atau Posduk-Loknas, penanganan darurat bencana gempa bumi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat rantai pasok kemanusiaan. Pusat logistik yang berada di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta ini menjadi salah satu titik penting dalam distribusi bantuan menuju wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Sejak 15 Agustus 2026, distribusi bantuan terus dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Penyaluran bantuan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur udara dan jalur laut. Dari Pasduk Loknas Halim, logistik kemanusiaan dikirim menuju Pasduk Loknas Maumere dan juga Labuan Bajo yang selanjutnya menjadi titik distribusi untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak. Dalam periode 15 hingga 18 Agustus 2026, sebanyak 398,24 ton bantuan telah didistribusikan. Jumlah tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam mempercepat mobilisasi logistik agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat segera terpenuhi. Distribusi melalui jalur udara dan juga laut menjadi bagian dari strategi untuk menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki tantangan akses akibat kondisi bencana. Percepatan penyaluran logistik diharapkan dapat mendukung penanganan darurat serta membantu masyarakat terdampak gempa dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan penguatan rantai pasok dan distribusi melalui jalur udara serta laut, pemerintah terus memastikan bantuan kemanusiaan dapat tiba di wilayah terdampak secara cepat dan tepat sasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, tentu kami dari keluarga besar Sinpo TV dan juga Sinpo ID mengucapkan bela sungkawa, berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk para korban di gempa di NTT, dan tentu kita berharap segala penanganan korban gempa dan juga penanganan untuk pemulihan pasca gempa di NTT ini dapat dimudahkan dan juga dilancarkan. Dan untuk membahasnya pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik, Mas Bayu, minggu ini di tengah gegap gempita dari perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, Indonesia kembali diuji dengan adanya bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Ada puluhan korban jiwa, sementara yang lainnya juga masih dalam upaya pencarian. Kalau melihat hal ini Mas, di momen 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini Mas. ya, ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat memilukan. Mmm, Kami pun juga, tentu ingin, berkontribusi untuk kemudian bisa memberikan informasi yang, mhm, eee, real dari lapangan, di mana sejauh ini berdasarkan pantauan tim, kontributor kita yang ada di lokasi, mereka menyampaikan bahwasanya sejauh ini, data korbannya masih, fluktuatif. mmm, Meskipun terakhir ada laporan sekitar 72 korban jiwa, tapi ini juga masih dalam proses, evakuasi dan sebagainya. Kita juga berharap ya tidak bertambah juga ya, mhm, tapi ini apapun dinamikanya yang akan terjadi di lapangan nanti akan kita sampaikan kepada publik, dan memang realitanya seperti itu. Hanya saja proses, pengiriman bantuan juga, sejauh ini masih ada beberapa wilayah yang terisolir, dan mhm. ini yang tentu membutuhkan kerja ekstra buat tim, baik itu dari BNPB, relawan, TNI, Polri juga yang saat ini sedang berada di lokasi, tentu, bekerja lebih untuk kemudian bisa mencapai titik-titik tersebut ya. Kita harapkan ini bisa kemudian lancar ya,
terus kemudian kami pun dari media akan terus memantau bagaimana perkembangannya ke depan seperti itu. Mas, saat ini adalah proses tanggap darurat. Hmm. Di satu sisi kita sedang berupaya untuk mungkin mencari korban-korban lain yang sampai saat ini belum ditemukan. Di satu sisi kita juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan dari para korban yang selamat, baik di pengungsian. Satu sisi juga ada upaya-upaya pemulihan. Kalau melihat bagaimana sinergitas dari lembaga-lembaga terkait mulai dari TNI, Polri, BNPB, pemerintah ataupun masyarakat relawan ini, seperti apa melihatnya, Mas? Ya, sejauh ini sangat dinamis ya. Kita lihat beberapa relawan juga sudah mulai masuk ke wilayah yang terisolir, terus kemudian sinergitas dari tim BNPB, TNI, Polri juga saat ini terus bisa melakukan distribusi bantuan. Ini cukup sangat solid juga ya. Ini kita harapkan bisa semakin lancar, dan kami pun sebagai media juga berharap ada feedback juga dari masyarakat untuk kemudian memberitahukan titik-titik mana saja yang sejauh ini masih terisolir. Ini yang tentu akan kita coba sampaikan juga kepada publik sehingga nanti bisa terdengar juga oleh pihak terkait untuk kemudian bisa melakukan distribusi ke wilayah-wilayah tersebut jika memang seandainya ada wilayah yang belum tercapai Tersentuh bantuan. tersentuh bantuan. Ini yang tentu menjadi catatan buat kita bersama, dan kita harapkan ada beberapa permintaannya yang memang sudah masuk ke DM kita, dan kita juga sampaikan dalam setiap pemberitaan kita bahwasanya masyarakat di wilayah terdampak lokasi ini memang sangat-sangat memerlukan bantuan, khususnya buat mereka para balita yang memang sejauh ini sangat-sangat memerlukan kebutuhan-kebutuhan pokok balita ya, seperti pampers, terus kemudian susu dan sebagainya. Ini yang menjadi sangat-sangat dibutuhkan. Selain itu juga selimut, karena memang di wilayah tersebut mulai memasuki musim pancaroba ya, bisa dikatakan, karena memang ada beberapa titik yang kemudian dilanda hujan, terus itu juga mereka membutuhkan selimut dan pakaian tidur serta kebutuhan MCK seperti air bersih dan sebagainya. Ini tentu menjadi sebuah kebutuhan yang paling mendesak dan harus segera bisa disampaikan kepada mereka. Ini yang terus kita suarakan. Kita pun sebagai media akan terus memantau bagaimana kondisi terkininya dan melalui tim kontributor kita yang ada di NTT seperti itu. Artinya sekarang yang perlu menjadi fokus dari pihak-pihak terkait adalah upaya penyaluran logistik Ya. terutama di daerah-daerah yang mungkin sampai saat ini masih terisolir akibat mungkin infrastruktur yang terputus dan lain sebagainya. Dan itu yang masih kita upayakan agar bisa menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Ya, kita juga nggak akan memandang sebuah peristiwa ini besar kecilnya. Mungkin bisa dikatakan ada beberapa orang yang menyebut bahwasanya ini bukan hal yang perlu dibesar-besarkan karena jumlah korbannya tidak begitu banyak. Sementara kami sebagai media memandang ini adalah sebuah peristiwa yang memang harus kemudian mendapat tanggapan serius dari semua pihak untuk kemudian bisa segera disalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Makanya Sinpo mencoba untuk mencoba menyampaikan bagaimana dinamika di lapangannya secara update, dan itu yang terus kita sampaikan secara berkala karena memang masyarakat di wilayah NTT, Flores dan sebagainya itu juga mereka perlu mendapatkan bantuan sesegera mungkin, khususnya di wilayah yang memang terdampak. Mengingat di wilayah tersebut juga beberapa bangunan dilaporkan dalam kondisi mulai retak dan terus ada beberapa kali gempa susulan. Makanya kita pun dari pemberitaan juga menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya wilayah-wilayah terdampak setidaknya masyarakat untuk menghindari bangunan-bangunan yang mulai terlihat seperti ringkih atau retak ya. Ini karena mencegah terjadinya adanya korban tambahan akibat gempa-gempa susulan yang kemudian bisa mengakibatkan masyarakat luka-luka atau menimbulkan korban jiwa seperti itu. Ini tadi Mas, artinya memang yang menjadi concern adalah bukan selain memang tadi upaya untuk distribusi logistik ke daerah-daerah yang mungkin sampai saat ini belum terjangkau dengan bantuan itu, tapi juga untuk antisipasi terkait dengan gempa susulan. Karena ini dari data BMKG ini kan ada banyak sekali gempa susulan meskipun memang intensitasnya ataupun dari skalanya ini
lebih. ada penurunan, namun ini juga menjadi kewaspadaan sendiri, Iya. khususnya mungkin ini menimbulkan trauma tersendiri Iya. bagi para korban yang saat ini berada di sana, Ya Mas. tentunya seperti itu karena begini, ada jumlah korban pun kita ketahui sejauh ini masih ada sekitar 72 orang korban jiwa. Ini bukan jumlahnya yang kalau dibandingkan dengan peristiwa ini sebuah peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa, dan ini pun juga cukup masif juga, dan makanya tentu sangat sangat berdampak dan meninggalkan trauma juga kepada masyarakat di wilayah tersebut. Makanya kita tetap menyuarakan kepada masyarakat di wilayah terdampak untuk bisa lebih hati-hati dan menghindari wilayah-wilayah atau enggak bangunan-bangunan yang memang sudah mulai terlihat miring atau retak-retak, karena memang berpotensi juga mengalami kejadian serupa yang bisa menimbulkan korban jiwa seperti itu. Mas, sampai saat ini memang dari pihak pemerintah ataupun pihak-pihak terkait memang masih terfokus kepada upaya penyaluran logistik bantuan untuk para korban yang terdampak, Ya. pun juga untuk memastikan segala kebutuhan dasar khususnya terkait air bersih dan lain sebagainya terpenuhi untuk para pengungsi. Namun setelah fase tanggap darurat ini selesai, apalagi yang perlu untuk juga menjadi fokus dari pemerintah, terutama mungkin dalam hal pemulihan dan bukan hanya dari fisik tapi juga dari mental para korban ini, Mas. Ya tentunya yang menjadi sebuah concern selanjutnya setelah terjadinya sebuah peristiwa ya itu adalah trauma healing ya. Trauma healing ini yang sangat-sangat diperlukan karena memang banyak anak-anak yang juga menjadi korban, terus kemudian beberapa dari mereka bahkan kehilangan keluarganya. Ini yang tentu sangat-sangat menyisakan pilu terhadap mereka. Ya tentu perlu ada dilakukan pemulihan trauma, terus kemudian untuk kemudian mengembalikan semangat para anak-anak ini untuk bisa menghadapi hari-hari berikutnya, karena tentu akan jauh lebih berat ketika mereka berada di situasi pasca peristiwa. Ini yang tentu sangat menjadi concern buat semua pihak ya. Makanya kita harapkan tim yang saat ini sedang menangani kondisi keluarga korban pasca gempa ini bisa kemudian diberikan kesehatan yang lebih. Kita juga berdoa yang baik untuk mereka, untuk kemudian mereka bisa bertugas dan menjalankan apa yang diamanatkan untuk kemudian bisa mengembalikan trauma kepada anak-anak seperti itu. Terutama mungkin juga upaya untuk membangun kembali fasilitas-fasilitas, terutama fasilitas umum, fasilitas kesehatan, sekolah-sekolah yang mungkin terdampak, dan mungkin juga terkait dengan bantuan perumahan dan untuk korban-korban yang rumahnya mungkin rusak parah juga. Iya, yang pasti begini, mengembalikan infrastruktur yang rusak ini menjadi sebuah hal yang harus diutamakan, karena masyarakat pun ketika mendapatkan ujian berupa gempa, ketika mendapat musibah ini, tentu banyak infrastruktur atau sarana umum yang selama ini mereka gunakan, terus kemudian sarana tersebut hancur, dan ini yang harus kemudian segera dikembalikan, karena ini penting untuk kemudian mereka bisa menjalani aktivitas kembali seperti sedia kala, walaupun itu tentu ada fasenya ya, ada waktunya. Ini perlu dilakukan secara bertahap, dan tentunya khususnya bagi para anak-anak juga harus kemudian mendapatkan sarana pendidikan juga, mengingat saat ini udah mulai masuk fase tahun ajaran baru ya kan, berarti secara nggak langsung mereka juga tetap harus mendapatkan hak-hak untuk menjalani pendidikan selayaknya seperti itu. Kalau kita melihat bantuan ini tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, namun ada pemerintah daerah lain yang juga turut mengirimkan bantuan. Salah satunya adalah dari Provinsi DKI Jakarta yang kemarin juga beberapa kali mengirimkan bantuan langsung ke sana. Kalau melihat ini, apakah bentuk solidaritas dari antar daerah di Indonesia untuk bersama-sama menangani bencana yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia, Mas? Ya, ini sebuah hal yang
Patut kita apresiasi ya, dan bukan hanya Provinsi DKI Jakarta saja, bahkan beberapa selebritas maupun pegiat media sosial pun juga mulai berdatangan untuk kemudian mereka menyalurkan bantuan. Ini adalah hal yang menunjukkan bahwasanya kita ini bisa saling membantu untuk kemudian bisa memberikan kontribusi yang nyata dengan kemudian mendatangi lokasi dan memberikan bantuan kepada para korban. Ya, kita harapkan ini bisa berjalan lancar, kemudian tidak ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan. Tentu kami sebagai media akan ikut memantau bagaimana proses penyalurannya. Terus kalau seandainya ada laporan-laporan bahwasanya ada oknum yang bermain, ya ini tentu akan kita publikasikan juga ya, kita sampaikan kepada publik. Hal-hal tersebut ya dinamikanya bagaimana di lapangan, tentu ini yang menjadi sebuah perhatian kami sebagai media. Kita harap semua bantuan bisa terdistribusi dengan baik, masyarakat pun bisa mendapatkan bantuan yang layak, terus kemudian pengembalian melakukan trauma healing juga kepada anak-anak yang menjadi korban ini bisa kemudian dilakukan secara masif dan lebih baik, fokus lagi ke depannya seperti itu. Bang. Dan tentunya itu menjadi perhatian dan juga harapan kita bersama terkait dengan, karena memang saat ini kita masih memasuki masa tanggap darurat, kita upayakan bahwa para pengungsi, para korban yang saat ini terdampak mendapatkan hak-hak dasar, kebutuhan-kebutuhan dasar mulai dari air bersih, makanan, selimut, dan lain sebagainya bisa terpenuhi. Pun juga untuk mungkin masyarakat yang masih terisolir, ini segera mendapatkan bantuan baik dari pemerintah maupun dari para relawan. Dan pemirsa, kita nanti akan masih melanjutkan lagi pembahasan kita dengan topik ataupun headline-headline lainnya. Tetaplah bersama kami di Catatan Simpo. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, dan tadi kita sudah membahas terkait dengan penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Kita akan beralih ke momentum yang membawa semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tahun ini Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari kirap bendera pusaka, pesta rakyat di Monas, pemberian remisi hingga momentum yang memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM. Namun di balik kemeriahan perayaan ada pertanyaan yang lebih besar, sejauh mana makna kemerdekaan tercermin dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal keadilan, pemerataan, dan juga kesejahteraan. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang dibina BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Dalam upacara tersebut, tim Indonesia Berdaulat bertugas mengibarkan sang merah putih. Tim Indonesia Berdaulat merupakan salah satu dari 2 tim paskibraka tingkat pusat yang telah dikukuhkan pada 15 Agustus 2026. Adapun formasi tim Indonesia Berdaulat untuk pembawa baki, pengibar, dan pembentangan bendera HUT ke-81 RI. Pembawa baki yaitu Selin Olivia Apriani Theo dari Kalimantan Barat, asal sekolah SMK Negeri 5 Pontianak.
Pembawa cadangan baki Eighton Janet Hegboy dari Nusa Tenggara Timur asal sekolah SMA Negeri 1 Kupang. Penggerek bendera yaitu Iyoman Harya dan Nurendra Dharma Mukti dari Kalimantan Selatan asal sekolah SMA Negeri 7 Banjarmasin. Sementara itu untuk pembentangan bendera yaitu M. Aryo Wirazanya Kaye dari Bengkulu asal sekolah SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita di segmen kedua ini kita akan kembali membahasnya bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID. Mas Bayu, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemarin kita sudah menyaksikan bersama upacara kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta. Namun saya memang kemarin pada saat membuka upacara, waktu itu pada saat mengheningkan cipta, Presiden Prabowo juga sembari memberikan doa untuk saudara-saudara kita yang berada di NTT yang saat ini memang tengah dilanda musibah ataupun dilanda bencana. Kalau melihat keseluruhan upacara ataupun peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini dari kacamata Sinpo ID seperti apa, Mas? Ya, kami melihat bagaimana rangkaian peringatan 17 Agustus 2026 ini menjadi sebuah peringatan yang digelar dengan penuh hikmat, ya, dimana euforia kemerdekaannya tidak dilakukan secara berlebihan. Ya. Bagaimana kita tahu, ini tentu sangat berbeda dengan perayaan-perayaan peringatan 17 Agustus sebelumnya, ya. Mengingat kondisi Indonesia saat memperingati kemerdekaan ini, justru ada saudara kita yang ada di NTT mengalami musibah. Tentunya sebagai sebuah perayaan yang memang secara tahunan ini diperingatin, memang soyogyanya biasanya itu euforianya itu wah, ya. Ini justru berbalik dan kita justru memperingatinya dengan penuh hikmat. Ini yang kami sebagai media tentu sangat mengapresiasi hal tersebut, karena memang hal ini yang layak dilakukan kita sebagai bangsa untuk kemudian bisa tetap memperingati kemerdekaan, tapi tetap menjaga perasaan keluarga kita yang ada di NTT untuk kemudian kita bisa langsung segera saling membantu, karena mereka juga perlu mendapatkan perhatian juga. Nah, ini yang tentu menjadi sebuah PR buat kita untuk kemudian bisa kita bersama-sama laksanakan, bersama-sama kita lakukan untuk bisa bahu-membahu lagi membangun NTT pasca terjadinya gempa seperti itu. Kalau kita melihat dari tema yang diambil di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, ya, di Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Makna apa yang ingin coba ambil atau disampaikan oleh pemerintah melalui tema ini kalau dari kacamata Sinpo ID, Mas? Ya, kalau kami sebagai media melihat bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran ini mencoba untuk kemudian bisa memberikan makna kemerdekaan langsung kepada masyarakat dengan cara melakukan berbagai macam program-program yang pro rakyat, ya. Mana salah satunya itu adalah MBG yang memang dari awal ini digembor-gemborkan untuk kemudian masyarakat, siswa yang bersekolah untuk kemudian bisa mendapatkan gizi gratis. Terus kemudian salah satunya yang memang lagi digencarkannya itu adalah Koperasi Desa Merah Putih, ini yang kemudian masih akan kita tunggu. Sejauh ini memang sudah beroperasi, terus kemudian kita masih ingin melihat lebih jauh lagi bagaimana impact-nya terhadap ekonomi masyarakat. Ini yang tentu kita masih tunggu kiprahnya Kopdes Merah Putih untuk kemudian nanti kita bisa melihat lebih jauh lagi bagaimana masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat dari program-program kerakyatan tersebut. Ini yang menjadi sebuah perhatian kami sebagai media untuk kemudian kita akan sampaikan apa yang menjadi fokus pemerintah, terus kemudian pendapat-pendapat para pengamat dan ahli terkait program-program kerakyatan tersebut. Ini yang menjadi fokus kita untuk kita sampaikan pada publik seperti itu. Dalam momen HUT ke-81 Republik Indonesia ini kan pemerintah
juga memberikan remisi kepada para narapidana. Setidaknya ada 173.706 narapidana mendapatkan remisi pada momentum HUT ke-81 RI ini. Kalau redaksi melihatnya, ini kan sebenarnya bukan hal yang baru. Hampir pada saat momen kemerdekaan atau 17 Agustus, pemerintah ataupun presiden itu memberikan remisi kepada para napi. Apa yang coba ingin diberikan dari negara untuk para napi ini, Mas? Ya, kalau kita lihat pemberian remisi ini kan memang hal yang kemudian selayaknya diberikan kan bagi negara kepada para narapidana. Yang pasti begini, narapidana yang mendapatkan remisi ini tentunya juga sudah melalui berbagai macam syarat. Ya, salah satunya adalah sudah menjalani setengah masa tahanan, ya kan? Ketika narapidana tersebut sudah menjalani setengah masa pidananya di penjara, ini mereka kemudian dinyatakan layak atau tidaknya itu adalah bagaimana catatan dia selama menjalani masa pidana. Kalau seandainya dia melakukan perlakuan baik, terus berkelakuan baik selama masa pidana, ya memang orang itu layak untuk kemudian mendapatkan remisi. Ini yang menjadi sebuah patokan buat pemerintah untuk kemudian memberikan remisi tersebut. Jadi ketika ada kritik yang mengatakan bahwasanya si A dan si B itu tidak layak mendapatkan remisi, ya kita lihat lagi, kita flashback lagi. Apakah kemudian dalam proses menjalani pidananya orang ini berkelakuan baik atau tidak, dan apakah sudah menjalani setengah masa pidananya atau tidak. Ini yang kemudian ini menjadi sebuah perbincangan tersendiri buat para ahli hukum ya tentunya. Tapi kami sebagai media juga berpandangan bahwasanya mereka juga layak untuk mendapatkan remisi sebagaimana yang memang sudah dijalani dan sudah ditetapkan. Yang pasti kita harapkan dengan adanya pemberian remisi ini juga menjadikan para narapidana ini juga ada keinsafan ya, bisa kemudian bahwasanya bisa merenungi bahwasanya apa yang mereka lakukan sebelum menjadi seorang narapidana ini bisa menjadi sebuah perenungan tersendiri untuk kemudian menjadikan pintu taubat mereka. Dan kita harapkan nantinya ketika narapidana ini juga sudah bebas dari masa hukumannya juga bisa menjalani hidup dengan baik dan diterima di tengah masyarakat. Ini yang kita harapkan, bagaimana proses pidana para narapidana ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan efek jerah terhadap mereka seperti itu. Mas, kemarin juga salah satu momen yang cukup menjadi sorotan adalah Presiden Prabowo Subianto setelah momen upacara pengibaran bendera, kemudian beliau mengundang para paskibraka, kemudian penerbang dan orang-orang yang terlibat dalam perayaan atau upacara pengibaran bendera ke Hambalang. Ini sebagai bentuk apresiasi kepada orang-orang yang terlibat menyemarakan momen HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Kalau melihat bentuk apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto terhadap orang-orang tersebut, Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini hal yang wajar untuk kemudian dilakukan Presiden terhadap para petugas upacara ya, karena memang mereka berkontribusi untuk kemudian menjalankan tugasnya saat prosesi pengibaran bendera hingga penurunan. Ini kan ketika mereka menjalankan tugasnya dengan baik terus kemudian diundang, ini menjadi sebuah hal yang wajar untuk kemudian dilakukan. Ya, kita harapkan mereka pun nanti bisa mendapatkan kesan yang positif juga. Untuk kemudian mereka bisa menjadikan itu sebagai spirit, sebagai semangat untuk kemudian bisa memberikan kontribusi lebih lagi kepada negara di kemudian hari. Yang menjadi sebuah catatan bersama untuk kita pun juga bisa merefleksikan bahwasanya seorang petugas upacara saja itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik selama proses pengibaran bendera ya sampai penurunannya. Ini yang menjadi refleksi kita bersama bahwasanya kita sebagai masyarakat juga bisa memberikan kontribusinya dengan berbagai macam hal ya. Tentunya yang tidak merugikan orang lain dan tetap bisa saling membahu-membahu membantu bersama kalau seandainya ada salah satu dari kita yang mendapatkan musibah seperti itu. Itu tadi. Ini peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ini kan
dirayakan memang di momen atau saat saudara-saudara kita memang, tengah tertimpa musibah. Hmm. Namun di satu sisi memang kita tetap harus merayakan kemerdekaan, Republik Indonesia ini dengan penuh sukacita. Terbukti juga di beberapa daerah, di, daerah-daerah di pelosok negeri ini tetap, dengan penuh sukacita, dengan menyelenggarakan perlombaan-perlombaan. Ini menjadi salah satu budaya ketika kita, merayakan kemerdekaan. Kalau dari kacamata Sinpo ID, kemeriahan di setiap tanggal 17 Agustus yang diadakan oleh masyarakat dengan perlombaan-perlombaan yang masih ada sampai usia 81 kemerdekaan Republik Indonesia ini apa yang, menunjukkan seperti apa kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap Indonesia ini, Mas? Jadi gini, eee, bagaimana ekspresi masyarakat untuk, menyambut datangnya tanggal 17 Agustus ini sebenarnya, ini berdasarkan percakapan antara hasil wawancara tim Sinpo ya dengan beberapa seorang sejarawan yang mengatakan bahwasanya jadi ekspresi untuk merayakan ini pada awal kemerdekaan sebenarnya biasa-biasa aja. Jadi belum ada kemudian lomba dan sebagainya. Hanya sekedar sebuah peringatan bahwasanya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Terus kemudian semakin hari semakin ketika peringatan 17 Agustus datang di tahun-tahun berikutnya, ada keinginan dari presiden pada saat itu untuk kemudian ada sebuah momentum yang bisa melibatkan banyak orang, bisa melibatkan banyak masyarakat, dan kemudian tercetuslah ide untuk mengadakan perlombaan yang memang sangat-sangat unik, dan itu juga melibatkan banyak masyarakat, dan akhirnya perlombaan-perlombaan tersebut yang menjadi cikal bakal bahwasanya masyarakat bisa terlibat semuanya tanpa terkecuali untuk bisa hadir dan mengikuti perlombaan-perlombaan yang akhirnya menjadi semarak peringatan 17 Agustusnya. Ini yang tentu berlangsung sampai 81 tahun. Ini yang menjadi sebuah semangat kita bersama, dan apalagi makin kesini perlombaannya juga makin unik juga kan, dan itu kita sajikan kepada masyarakat. Kita liput ya, karena beberapa memang ada perlombaan-perlombaan yang unik seperti panjat pinang di pinggir kali ini yang tentu sangat-sangat menyita perhatian, dan itu juga seru ketika udah nyampe ujung terus hadiahnya diambil terus lompat dari atas langsung ke kali, karena memang mungkin nggak begitu dalam atau bagaimana ya. Tapi kita lihat itu sangat seru, terus kemudian ada pukul bantal dan sebagainya. Ini jadi sebuah peringatan yang memang dirayakan dengan sukacita, tapi tetap dibalut dengan hikmat, karena memang ada keluarga kita yang sedang baru saja mengalami bencana. Ini yang tentu jadi sebuah frame tersendiri untuk kemudian bagaimana pelaksanaan 17 Agustus di tahun 2026 ini tetap berjalan dengan sukacita, tapi tetap penuh hikmat, karena dalam setiap pembukaan baik itu perlombaan maupun sambutan-sambutan yang diberikan oleh para pihak terkait juga tetap mengucapkan belasungkawa terhadap keluarga kita yang ada di NTT seperti itu. Mas Bayu, kalau melihat semangat dan juga antusias dari masyarakat untuk turut memeriahkan dan juga memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kemarin juga pada saat upacara pengibaran bendera ini kan juga sebenarnya ada undangan ataupun dibuka pendaftaran untuk umum, di mana sebenarnya kuotanya itu tidak sampai 6.000 atau tidak sampai 10.000, tapi yang mendaftar ini bahkan melebihi dari 300.000 orang. Nah, kalau melihat bagaimana antusiasme masyarakat, animo masyarakat untuk mendaftar, untuk mengikuti upacara langsung di Istana Merdeka, dari Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini menjadi sebuah hal yang sangat unik ya untuk peringatan 17 Agustus tahun ini, karena war tiketnya bukan cuma war tiket konser doang, tapi war tiket untuk ikut peringatan upacara. Ini yang tentu jadi sebuah dinamika yang baru untuk kemudian masyarakat pun bisa ramai-ramai ikut memeriahkan peringatan
upacara di Istana Merdeka. Yang kami pun juga mewawancarai warga yang ada di sekitar lokasi, khususnya di wilayah istana yang memang terpaksa nggak bisa ikutan langsung ke lokasi, tidak bisa masuk ke Istana Merdeka, tapi mereka bisa merasakan vibes-nya di sekitar wilayah istana. Ini karena memang banyak juga yang datang, bahkan beberapa di antaranya yang kita wawancarain ada yang datang bukan dari Jakarta aja. Ada beberapa yang memang dari Tangerang, terus kemudian dari Bogor, jauh-jauh datang untuk kemudian bisa merasakan gegap gempitanya semarak peringatan 17 Agustus di sekitar wilayah istana. Ini cuma sekitarnya aja, itu juga banyak orang yang datang dari berbagai macam daerah. Ya, kita harapkan ini kemudian semangat kemerdekaan ini bisa kita terus jaga, terus kemudian bisa juga berimbas kepada perekonomian kita untuk kemudian, karena memang lagi semangat-semangatnya hari kemerdekaan, kemudian perekonomian kita juga semakin membaik. Sebagaimana kita tahu juga pasca Presiden memberikan pidatonya pada tanggal 14 Agustus itu juga kan IHSG mulai perlahan mulai bangkit lagi, terus sehingga pekan terakhir sebelum kita tapping hari ini juga rupiah mulai menguat. Ini menjadi sebuah harapan kita untuk kemudian bahwasanya kemerdekaan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur ini juga bisa memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, seperti itu. Baik, Mas Bayu, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dengan tema dan juga headline lainnya. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo. Dari momentum perayaan kemerdekaan, kita akan beralih ke isu hukum yang juga menjadi perhatian publik. Mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengajukan pra-peradilan untuk menguji proses hukum yang menjadikannya tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam perkembangan terbaru, Polri dan Kejaksaan Agung kompak meminta hakim menolak permohonan pra-peradilan tersebut. Polri juga membantah dalil dari pihak Febri terkait prosedur penggeledahan serta menegaskan penetapan tersangka telah didukung lebih dari 2 alat bukti. Pra-peradilan pada dasarnya menjadi ruang untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik, dan kini publik menanti bagaimana hakim akan menilai argumentasi dari kedua belah pihak. Persidangan pra-peradilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah memasuki hari kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam agenda sidang, tersangka FA dan kuasa hukum meminta adanya pengembalian dokumen serta foto keluarga yang sebelumnya disita dan klaim adanya kesalahan puluhan prosedur saat proses penyidikan terhadap kliennya. Pihak Kejaksaan Agung menyebut berbagai dalil dan juga keberatan yang diajukan FA dan penasihat hukumnya akan dijawab secara lengkap oleh tim penyidik 9. Termasuk klaim pihak FA yang menyebut adanya puluhan kesalahan prosedur dalam proses penyidikan. Soal permintaan FA agar sejumlah dokumen pribadi termasuk foto keluarga dikembalikan, Kejaksaan Agung menyatakan hal tersebut akan menunggu putusan hakim pra-peradilan. Itu permohonan dari saudara FA dan penasihat hukumnya, permohonan untuk terhadap barang bukti yang dianggap menurut Persol tidak sah, baik itu penggeledahan dan penyitaannya, yang meminta untuk dikembalikan. Ya nanti hakim peradilan akan menilai apakah sudah
benar prosesnya atau tidak, nanti kan dicek. Disitulah fungsinya proses peradilan. Ex-Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah, Kuku meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan bahwa proses penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung tidak sah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya, kita akan kembali bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Mas Bayu. Ini Febri Adriansyah, tersangka dari kasus dugaan korupsi dan juga pencucian uang, telah mengajukan sidang pra-peradilan dan sekarang memang tengah berlangsung sidang pra-peradilan tersebut. Kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Febri ini, seperti apa, Mas? Ya, ini adalah upaya yang wajar ya. Berkali-kali kita bahas bahwasanya upaya pra-peradilan ini adalah upaya yang sudah sewajarnya dilakukan oleh seorang tersangka untuk melakukan perlawanan terhadap status yang ditetapkan terhadapnya. Ini memang hal yang wajar. Tapi yang kita simak bagaimana lebih dalamnya lagi, makanya kita setiap persidangan pra-peradilan ini selalu ada pemberitaan update terbarunya. Bagaimana kita tahu sejauh ini kejaksaan maupun Polri juga secara tegas meminta kepada hakim untuk menolak semua gugatan pra-peradilan tersebut. Ya, nanti kita lihat bagaimana nanti hakim akan menilai dan mempertimbangkan kedua argumen para pihak terkait untuk kemudian bisa mempertimbangkan putusan apa yang kemudian layak. Ini yang tentu menjadi sebuah hal yang seru untuk nanti, apakah Febri bisa dibebaskan lewat pra-peradilan. Ini yang tentu menjadi sebuah hal yang akan dinanti-nanti, ya kan. Tapi ya sejauh ini dinamikanya masih terus berlangsung, sidang pra-peradilan masih kemudian terus berjalan. Kita harapkan ada kemudian masyarakat bisa memantau bagaimana proses perjalanannya pra-peradilan tersebut ya. Nanti update-nya akan kita sampaikan seperti itu. Mas Bayu, tapi kalau kita berbicara terkait dengan sidang pra-peradilan sendiri itu, seberapa penting sebenarnya dalam sebuah kasus kemudian si orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mencoba untuk melawan balik melalui sidang pra-peradilan. Dalam tatanan hukum kita, seberapa penting sebenarnya sidang pra-peradilan ini? Ya, kalau kami sebagai media melihat bagaimana sidang pra-peradilan ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Karena dari hasil gugatan sidang pra-peradilan ini nanti akan menentukan apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini sudah sesuai dengan kaidah hukumnya, sudah sesuai dengan koridor hukumnya atau tidak. Apakah ada hal-hal yang dilanggar dalam proses hukumnya. Jadi kemudian nanti dalam proses gugatan peradilan ini kan diuji kan semua barang bukti yang dinilai menurut pihak penggugat, yang dipermasalahkan oleh pihak penggugat, itu nanti akan diuji, terus kemudian hakim juga akan melihat bagaimana pihak tergugatnya, yaitu aparat penegak hukumnya, bisa membeberkan bukti-bukti yang menguatkan tentang apa yang mereka lakukan, apa yang tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk kemudian bisa menetapkan si A atau si B menjadi seorang tersangka. Ini yang tentu menjadi sebuah tontonan yang seru untuk kemudian diikuti, karena ini sangat menentukan dan nggak menutup kemungkinan dalam sebuah sidang pra-peradilan ini ada pihak yang kemudian dibebaskan dari status tersangka, dan itu juga sudah terjadi dalam beberapa persidangan sebelumnya. Kita bicara konteks di luar kasusnya Febri ya. Nah, kalau terkait kasusnya Febri nanti ini kan masih berjalan. Ini yang tentu menjadi sebuah perhatian publik ya. Bagaimana para penegak hukum bisa kemudian memberikan statement, bisa memberikan bukti yang menguatkan bahwasanya apa yang mereka lakukan ini sudah sesuai dengan koridor hukum, dan apa yang menjadi gugatan dari pihak Febri ini justru selayaknya ditolak. Dan ini juga belum tentu juga untuk kemudian terjadi nanti pada saat putusan. Makanya ini yang sangat-sangat kami nantikan sebagai media, dan masyarakat pun juga kita harap bisa sama-sama fokus, bisa memberikan perhatiannya untuk kemudian nanti kita sampaikan kepada publik bagaimana update-nya seperti itu. Mas Bayu, ini yang juga menjadi pertanyaan masyarakat adalah terkait dengan artinya memang masih terbuka kemungkinan bahwa hakim di pra-peradilan ini akan menyetujui gugatan dari si Febri Adriansyah ini, dan kalaupun ini kita berandai-andai, kalaupun nantinya
gugatan dari Febri ini disetujui dan status tersangkanya artinya memang sudah tidak sah lagi, apakah dari pihak si Polri dan juga Kejaksaan Agung masih bisa untuk mengajukan ataupun melakukan upaya lain untuk kemudian menetapkan kembali si Febri ini sebagai tersangka, Mas? Ya kemungkinan-kemungkinan seperti itu sih bisa saja terjadi ya. Tapi sekali lagi yang saya bisa sampaikan, kami sebagai media kalau seandainya nanti apapun itu putusannya, kita berkaca dari kasus-kasus sebelumnya lah, yang perkara-perkara sidang pra peradilan yang kemudian dikabulkan oleh hakim untuk kemudian status tersangkanya lepas. Ini kan tergantung bagaimana dari aparat penegak hukumnya bisa pintar-pintar mencari alat bukti baru yang kemudian bisa menjerat si A atau si B ini menjadi tersangka lagi. Kalaupun nantinya ada pihak yang terbebas dari status tersangka, terus kemudian aparat penegak hukum bisa lebih pintar mencari alat bukti ulang dan bisa segera langsung menjerat pihak tersebut kembali menjadi tersangka dan menangkapnya, ini ya tentu pra peradilannya yang sebelumnya itu meski sudah diputus bisa tetap kemudian ditetapkan sebagai tersangka lagi sepanjang alat buktinya itu baru terus juga sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ini yang nanti akan menjadi sebuah pembelajaran buat masyarakat bersama untuk kemudian melihat bagaimana kasus ini ditangani oleh aparat penegak hukum secara profesional, ya kan? Ini yang kita harapkan bisa menjadi sebuah tontonan yang memberikan edukasi pada masyarakat seperti itu. Mas Bayu, ini yang juga menjadi menarik adalah dari pihak Kejaksaan Agung dan juga Polri ini sama-sama kompak meminta dari hakim untuk menolak gugatan dari Febri Adriansyah. Kalau kita melihat latar belakang dari Febri Adriansyah itu kan mantan Jampitsus yang tentu dia memiliki hubungan baik dan juga memiliki latar belakang baik dengan Kejaksaan Agung. Artinya di momen seperti ini institusi Kejaksaan Agung ini menjadi benar-benar masih dilihat oleh masyarakat. Ini bentuk ujian dan mungkin juga bagaimana Kejaksaan Agung bisa benar-benar independen untuk menangani kasus Febri Adriansyah ini, Mas. Ya, kalau kita lihat dari bagaimana Kejaksaan Agung ini kemudian secara tegas meminta kepada hakim untuk menolak, berarti secara nggak langsung apa yang mereka lakukan ini sudah diyakini untuk bisa menetapkan Febri sebagai seorang tersangka. Makanya nanti kita lihat bagaimana dinamikanya di dalam ruang sidang. Tentu akan ada bantahan dari masing-masing pihak, terus kemudian ada beberapa hal yang ditunjukkan. Ini yang menjadi sebuah hal yang paling dinanti buat khususnya bagi wartawan hukum ya, untuk kemudian bisa memberitakan, bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya dinamika yang terjadi dalam ruang sidang itu seperti apa, terus bukti apa saja yang kemudian menguatkan si A atau si B atau menguatkan aparat penegak hukum untuk menetapkan sebagai tersangka. Ini yang jadi sebuah dinamika tersendiri dalam proses hukumnya. Ya nanti kita lihat, ya kan, karena memang sejauh ini sudah mulai ada tanggapan-tanggapan dari pihak tergugat, terus kemudian penggugat juga sudah menyampaikan argumentasinya. Ya ini yang tentu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat edukatif buat masyarakat, bagaimana proses hukum yang terjadi di Indonesia ini ditangani secara profesional oleh aparat penegak hukum. Apakah nantinya seorang Febri akan terlepas atau kemudian tetap proses hukumnya berjalan, ya nanti tergantung bagaimana penilaian hakim dalam proses pra peradilan tersebut, seperti itu. Mas Bayu, ini kan kasus Febri Adriansyah ini menjadi begitu disorot oleh masyarakat, bukan hanya terkait dengan kasusnya itu sendiri. Waktu itu juga sempat menjadi perhatian publik adalah terkait dengan penemuan barang bukti emas seberat 74 kilogram. Tapi di luar hal itu, sosok seorang Febri juga ini yang membuat kasus ini begitu menarik untuk dan juga menjadi sorotan publik adalah karena sosok seorang Febri ini adalah mantan seorang Jampitsus yang notabene dia berkecimpung di bidang penegakan hukum. Kalau melihat kasus ini, Mas, dari kacamata masyarakat atau mungkin dari Sinpo ID juga sempat
menanya kepada masyarakat Hmm. di Indonesia terkait harapan terkait kasus ini seperti apa, Mas? Ya, ini beberapa kita melakukan vox pop ya kepada masyarakat, terus kemudian pendapatnya terhadap kasus ini. Mereka menilai ini bisa menjadi sebuah, ya dalam tanda kutip seperti layaknya kotak Pandora lah ya. Kalau seandainya kotak tersebut terbuka, nggak menutup kemungkinan akan banyak kasus-kasus lain yang terungkap. Karena memang ternyata seorang Febri dinyatakan sebagai tersangka karena memang ada beberapa pengkondisian dalam penanganan perkara ini yang kemudian sedang ramai diperbincangkan dalam ruang sidang proses pra peradilan, terus kemudian ramai juga di sosial media juga. Ini yang kita sebagai media ingin mencoba menyampaikan tersebut, bagaimana dinamikanya, dan juga masyarakat pun juga berharap bukan berhenti terhadap sosok seorang Jampitsus saja, tapi juga bisa melihat lebih jauh lagi. Bila seandainya ada benang merah dengan perkara-perkara lain, ya tolong diungkap, ya kan? Masyarakat berharap ada banyak perkara yang bisa diungkap lebih jauh lagi, bukan hanya perkara yang ditangani saat ini saja, tapi juga banyak perkara-perkara lain yang memang ternyata kalau memang ada indikasi pengkondisiannya, ini bisa kemudian diungkapkan ke publik, dan banyak publik juga menaruh harapan kepada Kejaksaan Agung untuk bisa membongkar semua perkara yang memang dikondisikan oleh seorang Jampitsus. Ini yang kita harapkan ini bisa kemudian terjadi, kalaupun itu proses hukumnya bisa dilanjutkan pasca pra-peradilan. Karena kita masih nunggu bagaimana putusan pra-peradilannya ini, apakah pra-peradilannya diputus bebas atau enggak, ini yang masih kita nanti-nantikan ya. Makanya kita kepada publik juga kita minta untuk bersama-sama memberikan perhatiannya, sama-sama kita saksikan secara seksama apakah nantinya putusannya akan apa yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Apakah proses dilanjutkan atau tidak, ini yang masih menjadi penantian kita sama-sama seperti itu. Mas Bayu, terakhir Mas, ini kan kasus yang juga sangat disorot oleh publik. Kalau dari segi kelembagaan, dari kasus ini, perspektif masyarakat, dampak perspektif masyarakat terhadap hubungan antara Polri dan juga Kejaksaan Agung, itu seperti apa, Mas? Ya, sejauh ini ya, beberapa hasil wawancara kita dengan masyarakat ya, pendapat publik menilai bahwasanya kasus ini, kalau ini berdasarkan yang keterangan terakhir ya, bahwasanya Polri maupun Kejaksaan Agung juga kompak meminta hakim untuk menolak gugatan peradilan. Masyarakat menilai itu sebagai pernyataan, itu sebagai kesepakatan soliditas antar kedua lembaga penegak hukum. Ini yang tentu nanti kita akan menilai lebih jauh lagi ketika proses hukumnya nanti sudah berjalan, terus kemudian masuk ke pengadilan, apakah akan ada kasus-kasus baru yang diungkap, apakah akan ada penyelidikan baru dari hasil pengungkapan kasus ini yang tentu sangat-sangat dinantikan oleh masyarakat. Soliditas antara Polri maupun Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus yang melibatkan mantan Jampitsus ini bisa menjadi kotak Pandora untuk membuka kasus-kasus lain yang memiliki benang merah terkait pengkondisian perkara di Jampitsus seperti itu. Baik. Mas Bayu, terima kasih sudah hadir di catatan Simpo dan juga membahas terkait dengan 3 segmen kita, terkait dengan 3 tema kita yang menjadi headline untuk Sinpo ID dan juga Sinpo TV di minggu ini. Dan pemirsa, tentunya dari bencana di Nusa Tenggara Timur, semangat kemerdekaan hingga dinamika penegakan hukum, ketiga isu ini memiliki satu benang merah, yaitu bagaimana negara hadir dan menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dalam situasi bencana, kehadiran negara diuji melalui kecepatan penyelamatan dan juga pemulihan masyarakat. Kemudian dalam momentum kemerdekaan, negara diharapkan terwujud dalam keadilan dan pemerataan. Sementara dalam penegakan hukum, transparansi, prosedur, dan keadilan menjadi fondasi utama kepercayaan publik. Dan pada akhirnya masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan informasi tentang apa yang terjadi, tetapi juga membutuhkan perspektif untuk memahami mengapa sebuah peristiwa penting untuk dikawal. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di catatan Sinpo berikutnya.